hebat, ketemu lagi sama Bu Hilda. Masih di tema 2 Bersatu Kita Teguh, subtema 3. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 dimulai muatan pelajaran IPA KD 3.3. Materi kali ini adalah pelestarian tumbuhan dan hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Terlebih jika tumbuhan dan hewan tersebut termasuk endemik, artinya tumbuhan dan hewan tersebut hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Berikut beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang harus dilestarikan agar tidak punah. Yang pertama kita bahas adalah pelestarian tumbuhan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang A. Bunga Padma Raksasa. Tumbuhan bunga Padma Raksasa atau yang lebih dikenal dengan Rafflesia memiliki mahkota berwarna merah. Rafflesia mengeluarkan aroma busuk seperti bangkai untuk mengundang hewan penyerbuk seperti lalat agar hinggap dan menyerbuki bunganya. Rafflesia membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga Rafflesia hanya 5-7 hari. Rafflesia merupakan tumbuhan langka. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Misalnya, menetapkan taman nasional atau mendirikan taman konservasi untuk melindungi tumbuhan Rafflesia. Kita juga dapat turut serta melestarikan Rafflesia, misalnya dengan mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk dipelajari. Kita juga tidak boleh merusak bunga tersebut beserta lingkungan hidupnya. Yang B. Cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana banyak dimanfaatkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. Aromanya yang khas dan wangi membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun, tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Kecambah dari pohon cendana merupakan tumbuhan parasit sehingga harus menumpang tumbuhan lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuh cendana. Peran kita sebagai masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana. Peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Kedua, pelestarian hewan berdasarkan lingkungan hidupnya. Yang A. Orangutan. Orangutan merupakan hewan endemik yang hidup dan tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orangutan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orangutan mencakup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian terhadap orangutan pun dilakukan, seperti kerjasama WWF Indonesia dengan pemerintah dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orangutan. Selain itu, sebagian besar orangutan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Sebagai contoh, penangkaran orangutan di Bukit Lawang, Sumatera dan Tanjung Puting, Kalimantan. Yang B. Gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera, misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Teso Nilo di Riau. Jadi anak-anak, mulai sekarang kamu juga bisa ikut serta bersama pemerintah untuk melestarikan lingkungan, tumbuhan, dan hewan. Baik, kita selanjutnya ke muatan pelajaran yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4.
Materinya kali ini adalah menuliskan informasi penting suatu teks sejarah menggunakan kata baku. Ayo ingat kembali cara menemukan informasi penting suatu teks. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau biasa kita singkat adik Simba. Informasi yang sudah ditemukan akan lebih mudah diingat apabila disajikan dalam bentuk diagram atau peta pikiran dan dituliskan menggunakan kata baku. Bu Ilda akan mengingatkan kalian kembali apa itu kalimat efektif dan kata baku. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif dapat ditulis dengan berpedoman pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Kata baku dapat ditemukan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Buat kalian sekarang sudah canggih, bisa mencarinya di Google. Baik, ini ada latihan soal untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ayo berlatih, kalian baca dulu ya teks berikut dengan seksama. Lalu, kalian mengerjakan peta pikiran berikut ini. Jangan lupa ya, untuk melengkapi peta pikiran berikut ini kalian harus membaca teksnya tersebut terlebih dahulu. Baik, selamat mengerjakan anak-anak hebat.